pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan mari kita sama-sama siapkan hati untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, bukakanlah telinga dan hati kami untuk kami sama-sama belajar dari firman Allah. Kuduskanlah, urapi, dan sembunyikan kami semua di balik kuasa salib-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan menjadi rema buat kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini kita akan melanjutkan seri pelajaran buah roh terkait kasih, yaitu dalam kaitannya dengan pengenapan firman. Kita akan baca sama-sama di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Setiap kita pasti pernah membuat janji kepada orang lain, bukan? Janji diucapkan biasanya untuk meyakinkan seseorang terhadap apa yang akan kita perbuat. Misalnya, janji sepasang suami istri diucapkan di hadapan Allah untuk saling setia. Janji seorang anak dilakukan untuk meyakinkan kedua orang tuanya supaya anak tersebut mendapat sebuah kepercayaan. Namun di antara banyak janji yang pernah kita ucapkan, pasti ada yang pernah tidak menepati janji tersebut, baik secara sengaja maupun tidak. Banyaknya hal yang terjadi bahkan seringkali membuat kita melupakan janji yang pernah kita ucapkan sebelumnya. Namun bagaimana dengan janji Tuhan? Di dalam Alkitab ada kurang lebih 3.573 janji Allah bagi orang percaya. Di antaranya janji tentang hidup yang diberkati dengan melimpah, kesembuhan, pertolongan, penghiburan, dan lain sebagainya. Masih dalam bagian buah roh kasih, Allah menggenapi janji seperti yang tertulis dalam firman untuk orang yang dikasihinya. Terkait dengan ayat utama yang kita telah baca di dalam Yesaya 53 ayat 5. Nubuatan Yesaya tentang Yesus di Perjanjian Lama sangat luas dan mendalam, meliputi banyak aspek kehidupan, pelayanan, dan wafatnya. Salah satunya adalah Yesaya 7 ayat 14 yang meramalkan kelahiran Mesias dari seorang perawan dan akan dinamakan Immanuel yang berarti Allah bersama kita. Nubuatan lain menggambarkan Mesias sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai di dalam Yesaya 9 ayat 6. Selain itu juga, Yesaya juga menubuatkan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Mesias di dalam Yesaya 53. Menggambarkan Mesias sebagai hamba Tuhan yang menderita, ditolak, dan dibunuh. Tetapi ia akan menjadi sumber keselamatan bagi banyak orang. Buat kasih, bukti kasih yang telah dinubuatkan 700 tahun yang lalu, digenapi oleh Yesus di abad ke-1 sebelum Masehi. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sesuai dengan waktu Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Bukan hanya untuk hidup di dunia ini, namun untuk rencana kekekalan hidup bersama dengan Bapa di sorga. Jadi renungan pada pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan yang pertama. Sudahkah kita membaca surat kasih dari Bapa untuk mengetahui janji yang Tuhan mau berikan untuk kita? Yang kedua, sudahkah kita mempercayai bahwa Dia Allah yang sanggup menggenapi apa yang telah difirmankannya, bukan hanya di masa lalu, namun saat ini dan yang akan datang. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan baik, menunjukkan jalan dan memberi peringatan bagi kita. Dan puncak dari kasih setia Allah yaitu dengan memberikan Yesus Kristus bagi keselamatan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Terima kasih buat cinta, kuasa, dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Firman-Mu menguatkan, membentuk, dan mengajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam.
Kami percaya Roh-Mu ada bersama dengan kami, diam di dalam kami, dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mampukan kami hidup selalu penuh kasih, mempercayai Tuhan, setia dan berjalan seturut kehendak-Mu. Berkati kami dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, tetap setia dan semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.